Assalamualaikum teman-teman. Welcome to EduFit Education with Fit. Halo guys, ketemu lagi sama aku. Gimana nih, kangen gak sama aku? Aku kangen banget sama kalian, walaupun tiap hari gitu ya. Kayaknya aku membagikan video ini kepada kalian. Jadi guys, masih mengenai Edu Scholar 2021 nih. Jadi masih belum berakhir gitu, banyak banget kayak mungkin pertanyaan dari kalian. Jadi kali ini aku akan membahas mengenai Q&A dari beasiswa Edu Scholar 2021 ini. Tapi sebelum itu jangan lupa dong buat klik like dan juga subscribe, aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan informasi beasiswa dari aku dan kalian bisa menjadi orang yang pertama untuk mendaftar beasiswa tersebut. Oke guys, jadi ini tuh kayak pertanyaan-pertanyaannya itu udah ada di buku panduannya dari beasiswa ini. Tapi mungkin kalian kayak belum membacanya atau kayak kalau bahasa Sundanya itu hoream gitu ya membacanya atau males gitu. Jadi di sini aku kayak akan membahasnya. Jadi pertanyaan pertama yaitu jika belum mempunyai kartu pelajar ataupun KTM, identitas lain seperti apa yang diperbolehkan? Ini mungkin suka banyak juga yang menanyakan perihal ini ya guys. Jadi jika kalian itu belum ada kartu pelajarnya atau KTM itu bisa diganti sama yang pertama itu surat informasi telah diterima baik itu di sekolah ataupun kampus. Misal kalau kuliah kan ada jalurnya SNMPTN atau SBM kan suka ada ya bukti diterimanya, kalian bisa lampirin itu. Atau surat keterangan siswa aktif ataupun mahasiswa aktif itu mungkin bisa minta ke sekolah ataupun kampus kalian. Lalu lampiran NISN atau NIM, mungkin ini yang paling mudah karena kan kalau kalian punya NISN ataupun NIM itu otomatis kalian merupakan pelajar ataupun mahasiswa dari baik itu sekolah ataupun kampus kalian. Jadi kalau gak ada KTM atau kartu pelajar, kalian bisa ganti dengan berkas yang tadi aku sebutkan ya guys. Jadi jangan patah semangat misal karena gak ada KTM atau gak ada kartu pelajar jadi kalian gak mau ikut beasiswa ini, padahal kan lumayan gitu ya dana pendidikannya. Yang selanjutnya yaitu apakah KRS dan KHS perlu ditandatangani dan dicap dari pihak kampus? Jadi jawabannya tidak perlu. Sebenarnya udah kayak dibahas ya di video aku mengenai berkas-berkas apa yang dibutuhkan dalam beasiswa ini. Jadi tidak perlu dicap, dilegalisir, ditandatangan. Jadi polos aja, apalagi kan sekarang online ya mungkin susah juga kalian kalau yang jauh anak rantau gitu ya ke kampusnya. Yang selanjutnya, apakah surat pernyataan keabsahan data dan dokumen perlu dibubuhi materai? Jadi nggak perlu ya guys. Kalau misalnya suatu surat perlu pakai materai kan biasanya juga suka ada tulisannya ya, misal materai 6.000 gitu. Jadi ini nggak usah pakai materai, lumayan juga 6.000 kalian bisa buat jajan cilok gitu ya. Yang selanjutnya itu bagaimana jika kampus tidak menggunakan sistem KRS? Ini juga banyak misalnya apa ya, politeknik kali ya yang tidak menggunakan KRS itu. Jadi jika tidak menggunakan sistem KRS bisa diganti dengan keterangan lain yang setara dengan KRS. Oh iya guys, sebelumnya aku mengingetin, jadi buat kayak twibbonnya, posternya bisa juga buku panduannya bisa di-download di http://2.2.bit.ly/info eduscholar21. Linknya ada di deskripsi box ya semua. Link pendaftaran, link download juga bisa kalian cek. Yang selanjutnya itu, jadi tadi yang KRS itu yang nggak pakai KRS bisa pakai sistem yang setara gitu ya. Intinya di kampus kalian gitu menggunakan sistem apa yang kayak gitu aja. Lalu bukti prestasi akademik atau non akademik itu bisa berupa dokumen apa saja. Jadi selain sertifikat bisa melampirkan surat keterangan seperti surat keterangan aktif organisasi, surat rekomendasi atau dokumen lainnya. Jadi mungkin guys ada dari kalian yang nggak punya sertifikat ya, bisa kayak minta gitu ya di organisasi kalian itu surat keterangan aktif organisasi atau surat rekomendasi dari pembina organisasi kalian. Misal kalian ini anggota OSIS ya, pengurus OSIS tapi nggak ada sertifikatnya, bisa minta surat rekomendasinya atau surat keterangan aktif kalian itu bahwa anggota dari pengurus OSIS itu ya.
Lalu ini tuh kayak ada pertanyaan seputar form pendaftarannya. Jadi guys, yang pertanyaan ini tuh untuk pertanyaan panjang seputar beasiswa pada form pendaftaran, apakah ada minimal atau maksimal jumlah katanya. Mungkin kan di form pendaftaran itu ada kayak pertanyaan panjang seputar beasiswa ya. Jadi tidak ada kayak ketentuan khusus guys. Jadi kalian bisa isi sesuai dengan jawaban kalian, jawaban yang terbaik. Jadi intinya tidak ada kayak maksimal atau minimal jumlah katanya ya. Kadang kan ada yang beasiswa itu misal 1000 kata, 500 kata, 200 kata. Kalau untuk beasiswa ini tuh tidak ada maksimal ataupun minimum dari katanya. Tapi kalian harus ya bebas aja, tapi sebagus mungkin dalam menjawab beasiswa ini pertanyaannya ya. Lalu, bagaimana jika terkendala jaringan sinyal saat akan mengirimkan form pendaftaran yang telah diisi? Jadi guys, kalian bisa screenshot bukti kamu telah mengisi form pendaftaran atau saat form error tidak dapat terkirim. Lalu hubungi kami melalui DM Instagram dengan menyertakan bukti screenshot untuk kami cross check. Jadi intinya kalau ada kendala bisa langsung tanyakan aja ya ke Instagramnya youthedu.id gitu. Bukan .id sih, youthedu.id gitu ya. Linknya di deskripsi box, kalian bisa ceknya ya guys. Lalu bagaimana jika terdapat kesalahan saat mengisi form, namun form sudah dikirimkan? Apa diperkenankan mengisi ulang formulir? Jadi sebelum kalian itu formnya itu dikirimkan, harap kalian itu mengisinya dengan hati-hati dan harap pengisian data dokumen divalidasi ulang terlebih dahulu. Artinya di cross check lagi, dicek lagi apakah ada yang ketinggalan atau enggak, apakah udah benar ataukah enggak gitu ya. Lalu jika memang mengisi form ulang, maka kami akan menggunakan formulir pertama sebagai data untuk diseleksi. Jadi kadang juga ada kayak ketinggalannya berkas apa. Jadi buat beasiswa ini meskipun kalian itu kayak ngisi 2 kali, tapi yang akan diambil itu yang pertama. Jadi kan sayang banget kalau misalnya nggak ada yang ketinggalan gitu. Jadi kalian harus daftarnya itu sekali dan dengan benar gitu ya, dengan baik dan juga benar. Jadi kalian bisa kayak tanyakan aja banyak pertanyaan kalian, mungkin masih banyak, bisa ke youthedu.id gitu Instagramnya. Jadi aku hanya menyampaikan informasi beasiswa ini kepada kalian agar kalian tahu bahwa ada beasiswa ini gitu ya. Jadi kalian juga bisa memilah-milah mana sih beasiswa yang cocok dengan kalian, mana sih beasiswa yang worth it bagi kalian gitu ya. Oke guys, mungkin sekian yang bisa aku sampaikan mengenai Q&A dari beasiswa EduScholar 2021. Jika kalian suka dengan video aku ini, jangan lupa dong buat klik like dan juga subscribe, lalu aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan informasi beasiswa dari aku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua, see you guys.